Di hadapan bangunan tua ini, waktu seolah melipat dirinya sendiri. Ini bukan sekedar gereja, ini adalah altar kenangan. Gereja Blenduk telah berdiri sejak 1753, menantang usia dengan atap kubah peraknya yang anggun. Ia telah menyaksikan sejarah Belanda, Jepang, dan Indonesia bertukar wajah. Tapi bagiku, gereja ini menyimpan sunyi sore yang pernah kita lalui. Tawa remaja yang melompat di antara batu-batu tua, dan rasa yang diam-diam tumbuh di antara duru sepeda tua dan bayang pepohonan. Langkahku membawaku ke tempat yang tak pernah benar-benar kutinggalkan. Gereja Blenduk. Arsitektur bergaya neoklasik Belanda dengan jendela kaca patri dan simetri yang sempurna. Dibangun oleh komunitas Protestan Belanda, ia tetap utuh, seperti hati yang menolak dilupakan. Setiap lengkungan jendelanya adalah bingkai masa kecil kita, tempat aku pertama kali tahu bahwa rindu bisa tumbuh bahkan ketika kita belum sempat pergi jauh. Langit Semarang selalu memberi ruang bagi mereka yang lelah. Dan Blenduk adalah tempat di mana aku belajar diam dan mendengar. Suara azan dari kejauhan bercampur dengan lonceng gereja, menunjukkan bahwa kota ini tidak pernah memilih untuk membenci. Di bawah kubah tua ini, banyak orang menemukan alasan untuk pulang, bukan karena tempat ini sempurna, tapi karena ia tidak pernah menolak kedatangan siapapun. Semarang tak pernah memanggilkan suara keras, tapi seperti bayangan, ia mengikuti kita kemanapun. Ia hadir dalam kopi pahit yang kita seruput saat gelisah, dalam suara becak yang muncul di mimpi-mimpi pulang. Dan di antara jejak batu gereja Blenduk ini, aku tahu kota ini adalah rumah dari semua hal yang tak bisa kita jelaskan. Pulang, bukan soal jarak, tapi soal rasa yang diam-diam menarik hati kembali. Dulu kita nulis cerita di jalan ini. Sekarang waktunya kita ukir bab baru. Serius deh, vibe-nya tuh masih sama gak sih kayak dulu? Tapi kayak lebih tenang aja rasanya. Lebih tenang atau kita yang makin kalem? Bisa jadi, tapi yang jelas tempat ini tetap punya magnet aneh, bikin susah move on. Bentar. Ini tempat foto gue pas kuliah nih. Posenya tuh ya kayak gini. Tangannya di dagu, terus matanya ke atas gini. Kayak cringe parah banget gak sih? Wah, harus diulang dong, tapi Oke, versi 2025. Let's go. 1, 2, 3. Tuh kan, makin dewasa main arsip. Next time kita buat album Kota Lama bareng yuk. Iya, mau. Aduh, capek banget. Lewat sini aja nggak sih guys? Ini gue pernah lihat di Reels sini. Aku baru nggak ada jalanan ini di Kota Lama. Dimas, lo asli Semarang tapi lokal update. Kota Lama tuh emang penuh kejutan. Ayo, langsung aja. Oh di sini. Nah iya gitu. Nah, tuh. Ini ternyata tembusannya Spiegel. Wah, pas banget nih, tadi juga udah kode. Masak yuk. Rasanya enak tuh sambil makan. Tapi jangan drama ya. Oke, cukup makan aja, bikin kenyang. Oke. Let's go. Let's go. Finally makan, lapar banget. Akhirnya ya, kita ngumpul lagi di tempat yang dulu cuma kita lewatin udah hampir pulang. Waktu itu kita cuma bisa nitip berdua nggak sih?
Ingat nggak? Kita pernah numpang neduh di situ. Ran, kamu kenapa? Kok tiba-tiba diam? Sebenarnya aku agak berat balik ke Semarang. Loh, kenapa Ran? Bukannya kamu tuh paling semangat ya kalau tiap ada acara kumpul-kumpul? Dulu iya. Tapi ketika semester akhir, aku ngerasa capek. Banyak hal yang gak selesai di sini. Tekanan kuliah, overthinking, bahkan sampai hampir drop out dari kampus. Kamu nggak pernah cerita? Waktu itu aku malu, merasa gagal. Bahkan ketika wisuda pun aku merasa nggak punya siapa-siapa di sini. Kan, maafin kita ya. Mungkin dulu kita terlalu sibuk sama urusan masing-masing. Udahan lah sedihnya. Ayo kita nostalgia lagi. Udah mau golden hour gak sih? Gimana kalau kita ke pantai? Sunset dan laut pas tuh buat tutup cerita hari ini. Yuk. Maaf Pak, kami nggak lihat jalan. Hampir viral loh kita. Tapi kan masa iya viralnya gara-gara nyebrangnya ngawur. Tapi coba bayangin aja deh, di Spring House Semarang malah jadi hospital chapter tahu. Kamu bagus, Re. Iya loh. Guys, kayak gini dong. Aku gaya absurd aja deh biar beda. Oke deh, yuk. Siap ya, 1, 2, 3. Perasaan dulu tempat ini gak sekeren itu deh. Kok jadi keren banget ya sekarang? Iya ya, kayak jadi titik selfie resmi gitu gak sih? Titik nol itu pusat pengukuran jarak sejak zaman kolonial. Letaknya strategis juga ya, dekat pelabuhan Tanjung Mas dan pemerintahan juga. Sekarang kayak jadi titik awal kita setelah lama muter-muter. Titik nol, diam-diam emang yang selalu siap untuk menyambut kita pulang gak sih? Laut ini, matahari ini, warnanya selalu sama. Tapi entah kenapa, setiap duduk di sini, rasanya selalu aja beda. Itu bukan karena langit yang berubah, tapi hati kita. Ada yang tumbuh, ada yang luka, dan ada yang baru pulih. Semarang tahu cara dia. Tapi menyimpan semuanya, nggak menuntut, cuma ada dengan setia. Kota ini nggak pernah memanggil kita pulang dengan bisikan, tapi selalu tahu akan harus ditemukan kembali. Kadang yang kita cari bukan tempat baru, tapi rasa lama yang pernah tinggal. Dan kota ini menyimpan semua itu. Kita bisa jalan sejauh apapun, tapi tiap gang sempit, tiap sudut jalan yang kita lewati dari sore, kayak narik kita balik ke awal. Aku nggak nyangka segini damainya duduk di sini bareng kalian lagi. Kayak waktu berhenti dan semuanya mau kembali. Semarang bukan sekedar tempat. Dia rumah yang gak kita sadari, tapi ternyata selalu jadi tujuan akhir. Rumah yang gak perlu,
bertanya kabar. Cukup datangi, duduki, dan diam sebentar. Waktu bergerak, jarak bertambah, tapi ada tempat yang tak pernah menua. Semarang. Semarang tidak memaksa kita untuk kembali, tapi selalu tahu cara membuat kita ingin pulang. Di tiap dinding tuanya, di tiap batu jalannya, tersimpan kisah yang tak pernah selesai ditulis. Karena rumah bukan selalu soal alamat, tapi soal rasa yang tidak berubah meski waktu berganti.